Halo semua, balik lagi sama aku Michelle, dan kali ini kita akan mengerjakan lab 2.4.4, yaitu Locating Log Files. Nah, pada lab ini akan terdiri tiga part. Part pertama yaitu Log File Overview, part kedua Locating Log Files in Unknown System, dan part ketiga Monitoring Log Files in Real Time. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke part yang pertama. Nah, di sini ada penjelasannya tentang log files atau file log, yaitu file yang digunakan komputer untuk mencatat sebuah event atau peristiwa. Nah, itu bisa mencakup apa saja? Bisa mencakup software program, background process, service, or transaksi antara service, termasuk sistem operasi itu sendiri. Nah, log file itu tergantung pada aplikasi yang eh, membuat event itu. Dan ini juga tergantung pada pengembang aplikasi untuk conform konvensi file lognya. Nah, software documentation itu juga wajib eh, mempunyai atau kayak wajib tergabung dengan informasi file log. Nah, kemudian kita masuk ke step satu yaitu web server log file example. Because log files are essentially a way to track specific events, the type of information stored varies depending on of the application or services generating the events. Nah, jadi di sini kita diberikan single log entry. Nah, ini the single log entry above represent a web event recorded by Apache. Nah, ini di single log entry ini ada beberapa part, ada 5 part. Part yang pertama yaitu timestamp. Nah, jadi ini itu adalah timestamp, part yang merecord kapan event itu terjadi. Nah, kalau pada kasus ini, timestampnya menunjukkan hari Rabu, tanggal 22 Maret, jam 11 lebih 23 lebih 12 detik pada tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya yaitu type. Jadi ini adalah type eventnya. Nah, pada kasus ini type-nya error. Kemudian selanjutnya ada PID. Nah, PID adalah information about the process ID used by Apache at the time. Jadi, ini adalah ID yang digunakan oleh Apache. Kemudian klien. Nah, pada klien ini, the record the IP address. Jadi, ini adalah IP address pengguna. Kemudian, selanjutnya ada description. Nah, ini adalah deskripsi dari eventnya. Di sini tulisannya, file does not exist. Artinya, pengguna itu ingin mencari file favicon.io, tapi filenya tidak ada. Maka, oleh karena itu terjadi error. Nah, kemudian ada pertanyaan, based on the log entry above, describe what happened. Jadi kita langsung tuliskan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret, jam 11. Lebih 23 2017 seorang pengguna dengan IP address IP address-nya kita cek dulu ya ini ya, dia meminta file yang tidak ada bernama tadi favicon ya, favicon.io. Nah, file tersebut karena file tersebut tidak terdapat pada ini, maka terjadi error. Oke,
Karena kita lanjut ke ini. Kita buka framework kita dulu. Dan kita masukkan passwordnya. Oke, jadi kita masukkan eh, komennya. So, should we tell- Oke, jadi ada kesalahan. Nah, ini muncul. Is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry show in item. Nah, jadi kita ditanya kenapa outputnya itu berbeda dengan output ini yang cuma single item, single entry, sorry, yang cuma single entry. Ini karena eh, formatnya itu berbeda karena layanannya itu diatur untuk mencatat data yang berbeda. Jadi ini ya, ini kan beda-beda datanya dengan urutan yang berbeda juga. Oleh karena itu formatnya berbeda. Tapi apakah ini still consider in web transaction? Iya. Ini kejadiannya di web. Lalu formatnya itu berbeda karena layanan tersebut diatur diatur untuk mencatat data yang berbeda dengan urutan waktu yang bukan, dengan urutan yang berbeda. Kita lanjut ke step 2. Any software can keep log files, including the operating system. Nah, conventionally, Linux use the farlog directory untuk menampilkan various log files. Modern operating system are complex pieces of software and therefore use several different files to log event. This section take. Oke, jadi kita akan berfokus pada directory farlog. Nah, store under farlog, the message file stores various system events. The connection of new USB drive, a network card becoming available, and too many misroute login attempts are a few example of event log too. Nah, jadi kayak koneksi dari USB drive yang baru, lalu networking card yang menjadi available, lalu banyaknya percobaan gagal untuk login root, itu adalah contoh dari peristiwa yang dicatat pada log message file. Nah, kita akan menggunakan more common to display the content dari ini. Kita akan melihat konten yang ada di dalam sini menggunakan more common. Unlike the cat command, more allow for a page navigation through the file. Jadi, kayak cat command, more itu bisa langsung menuju ke filenya. Kita coba aja ya. Sudo more for log message. Kita masukin passwordnya, saya terus. Nah, di sini tulisannya tidak bisa dibuka karena nggak ada file atau directory farlog message. Oke. Nah, di sini muncul tapi di sini nggak muncul ya.
Oke, berarti kita untuk pertanyaan ini, can you find evidence of that in the log entire shown above? If so, in what lines? Kita langsung aja show answer karena kita nggak bisa buka. Ya ini. Jadi pada jam ini sampai segini itu terjadi flapping. Jadi makanya ada kendala pada networknya. Ini. Log files are very important for troubleshooting. Terus, assume that a user of that specific system reported that all network operations were slow. Nah, karena adanya flapping, jadinya terjadi slowing. Oke, kita masuk ke part 2. Locating log files in unknown systems. Nah, jadi this section describes the process of locating such file described for engines, but is by no means complete. Nevertheless, it should be a good exercise about locating and displaying log files or on unfamiliar systems. Jadi kita langsung aja. Kita disuruh buka manual page dari Nginx. Nah, jadi Nginx itu adalah HTTP dan reverse proxy server and mail proxy server. Nginx is an HTTP and reverse proxy server, a mail proxy server, and a generic TCP atau UDP proxy server. It's known for its high performance, stability, rich feature set, simple configuration, and low resource consumption. Scroll down the page to locate the Nginx logging section. Oke, kita disuruh scroll sampai ketemu logging section. Nah, ini adalah logging sectionnya. The manual page also contains the information on the files used by Nginx. Scroll down untuk ke bagian files. Nah, ini adalah bagian files. Ini adalah uh, file yang digunakan oleh Nginx. Ini ada Nginx PID, Nginx conf, terus ada error log juga. The output above help you to conclude that Nginx support logging and that it can save to log files. The output also hints at the existence of configuration file for Nginx. Oke, kemudian kita langsung keluar. Kemudian kita disuruh menggunakan PS and the grep command to answer Nginx itu beneran sedang berjalan di VM kita. Caranya PS AX grep Nginx. Nah ini apakah sedang berjalan? Hmm, belum ya, belum berjalan ya. Karena nggak ada tulisan worker prosesnya. Coba kita. Nah ini, if Nginx is not running, enter the sudo. Oke, kita gunain sudo. Sudo SPM Nginx. Oke, sekarang kita cek lagi apakah sudah running. Nah, ini ya, sekarang sudah berubah, sudah jadi worker process. Artinya, Nginx-nya sudah running. Oke. Nah, ini kita juga bisa, kalau kalian pengen restart, kalian bisa kill the service menggunakan command ini. Lalu untuk start lagi, kalian menggunakan command ini. Bentar, ini apa?
Run the following command and test the server by opening all web server. Oke, kita coba aja ya. Kita coba. And test the server by opening a web server and going to, if you wish to start with a default configuration, you can start with the command because the location. Ini kita perlu nggak ya? Apa yang akan terjadi kalau kita ketik ini? Nah, jadi apa, Pak? Ya, kita langsung aja ke sini. Well, the NGX manual page did not provide an exact location for its log, but is only confirmed that NGX support logging, but also hint at the location of a configuration. Kita suruh menggunakan ls command untuk melihat etc dan mencari NGX configuration file. Apakah ada? Nah, di sini ada ya NGX ya. Kemudian kita disuruh gunain lagi ls command, tapi ditambahin NGX. Karena tadi kita sudah make sure kalau misalnya NGX-nya itu ada, jadi sekarang kita lebih detail lagi ke dalamnya. Nah, ini kita lihat ke dalam Nginx. Lalu kita disuruh cari Nginx conf. Adakah? Ada di sini. Ya. Kemudian kita disuruh menggunakan cat command untuk melihat list konten yang ada di dalam nginx.conf. Kita coba aja. Ya. Not line that would start with hashtag are comments and are unknown. Oke. Jadi yang ada hashtag-hashtagnya ini tuh di-ignore. Oke. A quick look at the configuration file reveals that it's an Nginx configuration file because there is no direct mention to the location of Nginx log files. It is very likely that Nginx is using default values for it. Oke, kita coba gunain ls command untuk melihat. Kita cari yang HTTP ya. Ada nggak ya di sini HTTP? Ini, oh yang sorry, yang Nginx ini ada ya. Hmm. Nginx dan Nginx logsticks. Forlog directory itu punya subdirectory yang namanya Nginx. Nah, kita gunakan ls command untuk melihat list yang ada dalam Nginx. Gunain sudo. Nah, tapi ini. Hmm. Karena Farlock Nginx itu HTTP user, jadi kita itu harus masuk sebagai root user. Nah, tapi kita juga bisa gunain sudo command. Gunain sudo command aja. Farlock. Nah, ini dia filternya ada 16. Oke. Jadi itu adalah part 2.
Kemudian kita akan masuk ke part 3, yaitu monitoring log files in real time. Jadi, log file can display with many text presentation tools. Ada CAT, more, less, dan nano yang bisa digunakan untuk bekerja dengan file log. Nah, tapi mereka itu tidak bisa digunakan untuk eh, real-time monitoring. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan command tail untuk melihat eh oh enggak. Di sini tailnya digunakan untuk display the last 10 lines of text. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita menggunakan using the tail command dulu. Sorry. Sudo tail or log function x access log. Wait, coba kita copy paste. Hmm. Nah, di sini nggak muncul. Kalau kita ada note, if you don't see any log entries, navigate to in browser and refresh the page of the system. Oke, jadi kita disuruh masuk ke Firefox dulu. Kemudian kita search itu. Satu, dua, tujuh, lima, lima, satu. Kita suruh refresh. Ini kita coba cek lagi. Nah, ini ya, sudah muncul, baru muncul. Berarti emang kita harus eh, open browser dulu, baru dia itu muncul. Kemudian kita disuruh menggunakan dash and option to specify how many lines. Oke, jadi kan ini kan ada berapa? Ada 10 ya. Karena kan tadi kan Till itu nunjukin 10 lines harusnya. Ya, ini 10. Kemudian kita mau cuma 5 lines doang. Kita bisa gunain command seperti ini. Sudo tail -n5 or not engine x setelah. Nah, ini dia. Dia akan muncul 5 line saja. Yang terbaru ya, line yang terbaru. Ya, 5 line paling bawah. Oke, kemudian, nah di sini, karena tadi kita itu nggak bisa real time ya, tadi kaman-kaman yang sebelumnya, dan detail kaman ini tuh ada F option, di mana kita itu bisa eh, real time. Kita bisa monitor engine X access log itu secara real time. Oke, kita coba. Sudo tail. Oke, kita enter. Sorry, kira salah ya. Kita copy paste aja biar nggak salah. Hmm, hmm, Wait, berarti harus di spasi ya?
Ini harusnya di spasi. Iya benar. Sorry tadi itu harusnya di spasi. Nah ini adalah real time-nya. Nah, as before, they'll display the last 10 lines of the file. Nah, notice still does not exist after displaying the lines. The common prompt, nah ini promptnya ini nggak muncul karena apa? Karena tailnya sedang berjalan. Nah, kemudian kita disuruh memantau. Caranya seperti ini. Nah, ini kita udah search ya. Kemudian kita coba refresh ya. Nah, ini dia bertambah ya. Kita coba lagi. Nah, ini kan detiknya bertambah sesuai dengan waktu kita refresh. Nah, sekarang di detik 17, sekarang di detik 20, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk memantau eh, file log secara real time. Oke. Nah, kita bisa gunain Ctrl C untuk balik, untuk menghentikan dan juga balik. Oke. Selanjutnya, bonus tool, yaitu jurnal CTL. Jadi, jurnal CTL, kita coba aja jurnal CTL. Wow, udah banyak ya. Ini untuk menunjukkan semua log jurnal yang ada. The output with a line similar to the one below, making this timestamp if where the system started logging. Notice that the timestamp will vary from system to system. Ya, jadi ini ada tulisannya. Journal CTL includes a number of functionalities such as page crawling, color-coded message, and more. Use the keyboard. Oke, jadi kita bisa. Oh, hmm, ini udah banyak ya ternyata ya. Wow. Ternyata kalau kita scroll ke bawah itu banyak banget, guys. Oke. Kita bisa tekan key untuk keluar. Oke. How can you run journal di CTL and see all log entires? Jadi kita bisa gunain sudo di depannya. Kita menggunakan command sudo. Menambahkan uh, perintah sudo di depan jurnal CTL. Jadi kamarnya akan menjadi sudo jurnal CTL. Nah, jurnal CTL includes option to help. Nah, ini ada juga optionnya. B itu untuk display menunjukkan both related. Oke, kita coba aja. Sudo jurnal. Nah, ini untuk yang uh, both related aja. Ini juga ada banyak. To see entries related to the last boat, add the dash one to the comment above. To see entries related to the last. Oh, kita coba pakai ini kita quit dulu. Gunain ini untuk melihat to last boat. Kemudian kita gunain prom ini, ya, prom ini untuk
lihat list previous, previous sudo jurnal cto list. Nah, jadi ini this previous code-nya. Kemudian kita juga bisa eh, specify the time. Jadi sebenarnya kita mau melihat jurnal 2 jam yang lalu atau jurnal eh, 1 hari yang lalu itu bisa menggunakan ini option since. Oke, kita coba. Cari sudah jurnal dengan jadwal since hours. Oke. Nah, jadi ini adalah jurnal CTO 2 jam yang lalu. Tapi kita juga bisa, misalnya 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu dan ya, jadi tergantung kita mintanya di kapan, untuk waktu yang kapan. Kemudian ini juga mengizinkan untuk displaying log entries related to specify service with the menu option. Nah, ini untuk lebih spesifiknya lagi, misal kita pengen lihat log file yang ada di Nginx service. Berarti kita menggunakan new option. Nah, ini ya. Ini yang ada di Nginx-nya. Kemudian kita juga bisa ada real-time monitoring juga dengan menggunakan kon- eh, dash F option. Oke, kita coba. Sudo jurnal CTL. Nah, di sini nggak ada promnya karena ini real time. Ini nanti akan bertambah. Nah, jurnal CTL ini juga support mixing option, di mana kita bisa menggabungkan U option dan F option. Oke, kita coba ya. Kita Ctrl C juga bisa untuk quit jurnal CTL menu engine text service. Nah, jadi ini berarti kita lebih spesifik mintanya di Nginx service, tapi juga bisa real time. Nah, gitu. Jadi, command ini tuh bisa memadukan beberapa option. Jadi kita coba ya, kita disuruh coba. Nah, di sini nggak bisa ya. Ya, meskipun kita udah refresh, nggak bisa. Karena ada error. Nah, error ini tuh karena adanya missing file favicon.echo ini di real time. Makanya tidak ada. Oke, jadi kita bisa Ctrl C untuk keluar. Nah, jadi kita telah menyelesaikan lab 2.4.4 ini. Kemudian ini adalah refleksinya. Dan sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.